Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pertemuan kelima mata kuliah Mekanika Tanah 1. Kali ini kita masuk di bagian kedua bersama saya Muhammad Rifki Abdul Razak. Di bagian kedua kuliah kelima ini kita akan bahas tentang tegangan dalam tanah menurut teori Boussinesq. Jadi nanti akibat beban titik bagaimana pengaruhnya di dalam tanah, kemudian akibat beban garis juga seperti itu. Nanti kita lihat tambahan tegangan dalam tanah seperti apa, dan yang terakhir adalah akibat beban lajur seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan teori yang berbeda ini bisa kita bandingkan dengan teori sebelumnya yang sudah saya sampaikan, yakni dengan pola penyebaran 2:1. Baik, selanjutnya ini adalah teori untuk menghitung tambahan tegangan di dalam tanah berdasarkan analisis yang lebih detail ya. Jadi menurut Boussinesq, kalau misalkan ada beban luar di atas tanah, maka dalam titik tertentu tambahan tegangan itu akan mengikuti hukum Hooke ya, dalam keadaan tertentu. Nah, nantinya Boussinesq itu memberikan persamaan ya, kita nanti tinggal pakai saja persamaannya dengan mengabaikan tekanan overburden tadi. Tekanan overburden tadi yang mana? Ya tekanan akibat berat sendirinya. Ini kan ada berat sendirinya ya. Ada gamma, maka di titik ini ada tegangan di A misalnya. Besarnya adalah gamma kali Z. Nah, ini kan sudah kita hitung, maka kita tutup dulu. Nah, tambahan tegangan ini nanti Boussinesq memberikan rumusan bagaimana pengaruh beban luar ini terhadap tambahan tegangan pada kedalaman tertentu seperti ini. Nah, analisisnya nanti didasarkan pada batasan-batasan atau pendekatan yang untuk memudahkan kita dalam perhitungan. yakni persamaan nanti hanya berlaku untuk tanah homogen dan isotropis. Artinya isotropis itu parameter arah X, Y, Z itu dianggap sama. Kemudian nanti ketika kita punya material kemudian diberi beban P, maka akan terjadi tegangan-tegangan ya. Ada tegangan, ada regangan. Nah, ini mengikuti hukum Hooke ya, akan sebanding dengan modulus elastisitas dan Poisson rasionya. Nah, kemudian nanti persamaan yang digunakan itu dianggap tidak bergantung pada jenis tanahnya. Jadi untuk setiap jenis tanah dianggap sama semua, bisa diaplikasikan dengan rumusan yang diberikan. Nah, kemudian tegangan yang kita hitung ini tidak lain adalah tegangan vertikal ya, tambahan tegangan arah vertikal. Jadi sini ada beban titik, maka titik tertentu ini ada tambahan tegangan vertikal berapa besarnya? Delta sigma vertikal. Nah, nanti yang arah tangensial maupun radial juga tentu saja bisa didekati dengan rumus itu, tapi dengan parameter tambahan. Nah, kemudian karena kita bicara masalah tanah secara masif, maka perubahan volumenya diabaikan. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi bahwa yang kita hitung itu tanah masih belum runtuh ya, masih belum runtuh. Artinya volumenya perubahannya masih belum besar seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang selanjutnya nanti ada batasan tanah tidak mengalami tegangan sebelum tegangan bekerja. Itu tadi anggapannya akibat berat sendirinya kita abaikan dulu. Walaupun sebetulnya dia sudah mengalami tegangan akibat siapa? Akibat berat sendirinya. Nah, dari persamaan perubahan volume terhadap volume awal itu salah satunya adalah tergantung dari Poisson ratio dan modulus elastisitas. Nah, begitu juga perubahan volume ini akan bergantung pada apa? Bergantung pada tambahan tegangannya. Nah, tambahan tegangan inilah yang nanti kita hitung berdasarkan beban luar.
Jadi tanah diberi beban, tegangannya akan naik ya, tegangannya akan naik. Nah, arah X, Y, Z mestinya dipisah-pisah, tapi nanti yang kita tinjau hanya arah Z saja atau arah vertikal saja. Nah, dari sini Bu Sinus itu memberikan persamaan ya. Sederhananya atau hasil akhirnya, formula akhirnya, kalau kita punya beban titik pada muka tanah ya, maka kita bisa menghitung tambahan tegangan di sembarang titik di bawahnya. Sembarang titik itu ya berarti bisa di pusat beban di sini, bisa pada kedalaman 0, bisa pada kedalaman 1, 2 dan seterusnya ya. Bisa dalam arah horizontal tertentu. Ya, di sini arah horizontal digambarkan dengan R, arah vertikal digambarkan dengan Z. Nah, kemudian apa yang menyebabkan tambahan tegangan ini semakin kecil? Tentu saja kedalaman Z semakin besar dan jauhnya nilai R yang semakin besar juga. Artinya berarti misalkan tinjauan kita lebih jauh dari titik pusatnya di sini, pengaruhnya akan semakin kecil. Nah, oleh Bu Sinus dirumuskan sebagai P dikali 3Z pangkat 3 dibagi 2Pi kali R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 5/2. Atau ini R per Z ya. Atau ini bisa disajikan juga dalam bentuk seperti ini. 3/2Pi ya, itu keluar ya. Kemudian Z-nya ini juga nanti dikeluarkan masuk ke sini menjadi 3/2Pi ya. Dikalikan 1/1 plus R per Z kuadrat pangkat 5/2. Nah, kemudian persamaan ini disederhanakan lagi. Ya, disederhanakan lagi kalau misalkan dianggap ini adalah N, ada yang menyebut ini N, ada yang menyebut ini I. Menjadi apa? Ya, 3/2-nya juga masuk di sana. Menjadi dikeluarkan menjadi P per Z kuadrat kali NB. Oh, jadi ini tadi bukan N ya. Atau kadang disebut N, ini ada yang menyebut IB-nya. Nah, jadi nanti jangan bingung ketika misalkan ada rumusan yang menggunakan notasi P, ada yang menggunakan notasi Q. Nah, ketika misalkan dari formula ini dikeluarkan nilai IB atau NB sebesar sekian, ya ini adalah IB atau NB, maka bisa disederhanakan menjadi apa? Menjadi P per Z kuadrat kali NB atau IB. Jadi kadang ada yang menulis IB, kadang ada yang menulis NB. B ini adalah lambang menunjukkan dari apa? Sinus. Sudah, sehingga identifikasi kita tinggal ada nilai P atau Q, kemudian ada kedalaman Z tertentu. Nah, R-nya hilang kemana? Bukan hilang. Nah, R ini nanti masuk di notasi IB. Sehingga tambahan tegangan pada titik tertentu pada kedalaman Z dan jarak R horizontal itu adalah dipengaruhi oleh bebannya itu berapa dibagi kedalaman kuadrat ya. Dan nilai IB, yang IB ini dipengaruhi oleh nilai apa? Nilai R dan Z saja, dan nilai perbandingan antara R per Z ya. Nah, kalau digrafikkan, jadi ini sebetulnya kalau digrafikkan nilai IB atau NB itu bisa dicari di sini. Ya, jadi nanti ada perbandingan antara R per Z dan ada nilai N-nya atau ini nilai I. Sehingga kalau misalkan kita punya contohnya ya, kita punya satu permasalahan tanah di lapangan ya, itu dibebani dengan tanah di lapangan ya, ada beban sebesar misalkan ini 10 ton. Kemudian kita pengen tahu pada titik A
dengan kedalaman misalnya Z-nya adalah 2 meter. Nah, ini kan pusatnya di sini. Kemudian jarak horizontalnya di sini titik A. Itu misalkan ini 3 meter. R sama dengan 3 meter. Ini sudah berapa tambahan tegangan di titik A ini? Tambahan tegangan di titik A itu berapa besarnya? Ya sudah, berarti tinggal identifikasi. R-nya adalah 3, kemudian Z-nya adalah 2, maka perbandingan dari R per Z itu apa? R per Z itu berarti 3/2 sama dengan 1,5. Ya sudah, oh berarti R per Z-nya 1,5 di sini. Sini ya, 1,5. Kita tarik ke atas. Nah, ternyata nilai N-nya atau IB-nya kita tarik horizontal ke kiri. Ya, di sini. Nah, ini berapa? 0,02 misalnya. Oh, berarti tambahan tegangan di titik A, tambahan tegangan di titik A arah vertikal tentu saja besarnya berapa? 10 ton dibagi Z kuadrat. Z kuadrat adalah 2 kuadrat dikalikan 0,025 misalnya. Ini ya, 0,025. Nah, satuannya mengikuti satuan awal yang kita punya. Berarti ton, kemudian R dan Z-nya tadi satuannya adalah meter dan meter. Berarti per meter per segi. Nah, ini disajikan grafik menurut Business. Kalau UW ini lambang untuk Westergaard. Jadi sebetulnya tadi yang nilai R per Z di sini ya, itu masuk ke dalam nilai NW, nilai N ataupun I tadi ya. Jadi I tadi di sini di rumusan ini, I atau N ini adalah suatu konstanta yang dipengaruhi nilai R per Z. Jadi tadi ini R-nya tidak hilang tapi masuk ke dalam notasi ini. Kalau digrafikan oleh Business sudah dibuatkan akan berbentuk grafik seperti ini ya. Ini dan ini. Nah, ini untuk beban titik seperti itu. Ya, jadi ini ada satu contoh ya. Ada contoh kasus di mana misalnya ada 3 beban titik ya. 64 ton, kemudian 16 ton dan 32 ton. Ya. Kemudian kita ingin tinjau titik tertentu misalkan A, kemudian B, kemudian C. Bagaimana sih tambahan tegangannya secara vertikal itu di titik ini? Jika denahnya seperti ini. Jadi titik A itu ada jarak 2 meter dari 16 ton secara horizontal ya di sini. Titik C juga 2 meter dari arah horizontal dari 16 ton. Kemudian masing-masing kedalamannya adalah di titik yang sama, di kedalaman 2,5 meter. Nah, prinsip yang harus kita tangkap di sini bahwa jangan sampai punya pikiran bahwa titik B di pusat ini hanya dipengaruhi oleh satu beban 16 ton ini saja, ataupun juga sama, titik A hanya akan dipengaruhi oleh beban 64 dan 16 saja, titik C hanya 16 dan 32 saja. Tapi secara prinsip kita harus hitung bahwa di titik A akan dipengaruhi oleh beban 64 ton dan akan dipengaruhi oleh beban 16 ton dan akan dipengaruhi oleh beban 32 ton. Begitu juga titik B, meskipun ini di titik pusat beban 16 ton, tetap akan dipengaruhi oleh beban 64 ton, 16 dan 32. Begitu juga dengan C. Nah, karena semuanya kan ada arah jarak vertikal dan ada jarak vertikal. Ya, jadi contohnya seperti ini. Berarti kita harus hitung satu-satu ya, harus hitung satu-satu. Di titik A. Nah, di titik tambahan
tegangan di titik A, maka akan diakibatkan oleh berapa? Oleh beban 64 ton, akan diakibatkan oleh beban 16 ton, dan akan dipengaruhi oleh beban 32 ton. Nah, berarti harus dihitung satu-satu ini. Harus dihitung satu-satu dan harus diidentifikasi satu-satu. Oke, di titik A akibat beban 64 ton ya di sini. Dia punya jarak vertikal berapa? 2,5. Kemudian ada jarak horizontalnya berapa? Jarak horizontalnya berarti 2 meter. Nah, berarti R-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 2,5. Oke, dari sini kita tahu nanti R per Z-nya berapa. Ya, 2 per 2,5. Nah, ini dihitung berapa? Kemudian kita lihat grafiknya di sini ya. R per Z 2 per 2,5, misalkan 0,7 sekian ya sudah. Tarik ke atas akan diketahui oh nilai I-nya berapa. Tulis ya. Nilai I besarnya berapa dari grafik ya. Oke, sehingga kita bisa hitung tambahan tegangan di titik A akibat beban 64 besarnya adalah berapa? 64 ton dibagi Z kuadratnya tadi adalah 2 kuadrat dikalikan I yang tadi dari grafik ini ya. Ketemu berapa besarnya? Ton per meter persegi ketemu. Nah, begitu juga akibat 16 ton juga harus kita identifikasi. Beban A akibat titik A akibat beban 16 ton identifikasi. R-nya jaraknya berapa? 2. Z-nya 2,5, maka kita bisa hitung R per Z berapa? 2 per 2,5. Nah, tentunya nilainya sama nanti. Kita bisa hitung tambahan tegangan di A akibat beban 64. Berarti 16 mohon ya, 16 ya. Akibat 16 berarti 16 per 2 kuadrat kali I yang berbeda. I-nya sama mestinya dari yang tadi di sini ya. Oke, ketemu berapa ton per meter persegi. Nah, begitu juga sama titik A akibat beban 32 ton ya. R-nya berapa? R-nya adalah jarak horizontal titik A ke 32 ton. Itu adalah 2 plus 2 plus 2 berarti 6 meter ya. Berarti ini 6 meter. Z-nya sama 2,5. Maka akan kita bisa hitung R per Z-nya adalah berapa? 6 per 2,5. Nah, tarik lagi sini. 6 per 2,5 itu ya misalnya 3, sekian ya di sini. Oh, ternyata sangat kecil ya. 0,000 sekian, nggak apa-apa, tetap ditulis saja. I-nya ketemu sama. Nanti tambahan tegangan titik A akibat beban 32 ton itu besarnya menjadi 32 per Z kuadrat, R kuadrat ya. Z kuadrat itu 2,5 kuadrat, mohon maaf. Kali I-nya tadi berapa? Ini Z kuadrat ya, mohon maaf, 2,5 semua ya. Koreksi. Nah, sehingga titik A ini nanti akan ada 3 nilai tambahan tegangannya. Tambahan tegangan A akibat 64, tambahan tegangan A akibat 16 berapa? Tambahan tegangan A akibat 32 berapa nilainya? Nah, sehingga tambahan tegangan A total ya tinggal dijumlah tadi. Akibat 64, akibat 16 dan akibat 32 itu berapa ton per meter persegi. Nah, ini baru akibat beban luarnya. Ya, baru di titik A. Nanti titik B juga sama, harus diidentifikasikan juga. Ya, akibat 64. Titik B ini akibat 64. Harus diidentifikasi R-nya berapa, Z-nya berapa. Akibat 16 juga sama, akibat 32 juga sama, prosesnya seperti itu. Nah, sehingga pertanyaan nomor 1 bisa diselesaikan. Tambahan tegangannya ya
tinggal dihitung dengan menjumlahkan tambahan tegangan akibat masing-masing beban tersebut. Nah, kalau pertanyaan kedua, ya tinggal menambahkan akibat beban berat tanah sendiri. Berarti tegangan totalnya, ya karena di kedalaman 2,5 di titik A, berarti ini nanti ditambah dengan gamma kali Z. Ini akibat berat sendirinya, tinggal ditambah. Oh, berarti tegangan total yang terjadi di titik A akibat berat sendirinya dihitung, akibat beban luar sudah dihitung tadi yang uraian seperti ini. Nah, mudahnya nanti bisa disajikan dengan tabel ya, seperti ini ya. Jadi rumusnya kan sudah disajikan seperti ini ya. Di titik A dihitung sendiri akibat beban 64. Nah, titik B ya ini berbeda. Ini langsung dihitung A akibat 64 berapa, B akibat 64 berapa. Nanti yang dijumlah ya tinggal ini. Ini akibat 64 ton untuk A ditambah dengan 0,36 akibat 16 ton. Ya, ini titik A. 0,02 akibat beban 32 ton untuk titik A. Jadi ini kan dijumlah 1,42 tambah 0,36 tambah 0,002 ya. Ini di titik A sebesar 1,8. Nah, titik B juga sama. Nah, ini yang kita hitung tadi, yang kita praktekkan. A akibat 64, kemudian A akibat 16, kemudian titik A akibat 32 ton. Ini kita lakukan ulang untuk titik B ya, dan titik C seperti itu. Ya, sehingga bisa dihitung semuanya, tinggal menjumlahkan untuk masing-masingnya. Nah, tegangan totalnya tinggal ditambahkan oleh siapa? Oleh tegangan akibat berat sendiri ya. Kalau misalnya kita punya berat volume tadi berapa? 1,8 ton per meter kubik. Tinjauan kita di kedalaman Z sama dengan 2,5 ya titiknya. Maka tegangan totalnya adalah 1,8 kali 2,5. Ini ketemunya 4,5 ton per meter persegi. Nah, di masing-masing titik kan sama karena kedalamannya sama-sama 2,5. Maka masing-masing titik juga akan mengalami tegangan akibat berat sendiri plus tambahan tegangan yang sudah kita hitung tadi. Nah, sesederhana itu sebetulnya perhitungannya. Nah, kemudian untuk beban garis ya, Busines memberikan formula yang lain. Beban garis itu sebetulnya sama, beban titik tapi memanjang tegak lurus bidang gambar ya. Maka kita juga bisa menghitung tambahan tegangan di titik tertentu ya. Identifikasinya menjadi tambah. Selain Z, kemudian R dan X. X ini apa? Kemiringan dari garis titik yang kita tinjau. Nah, ini lebih sederhana, langsung bisa dimasukkan di rumusan ini. Kalau beban Q itu adalah Q per ton per meter panjang, maka tambahan tegangan di titik tertentu di sini itu menggunakan rumus ini ya, 2Q kali Z pangkat 3 per X pangkat 4 ya, dibagi Pi juga seperti ini. Nah, di mana X itu apa? X adalah Z kuadrat per R kuadrat seperti itu. Oke, jadi tinggal memasukkan saja ya nanti nilainya ya. Tinggal misalkan Z-nya 2 meter, ya sudah tinggal dimasukkan rumus ini saya sudah ketemu. Satuannya juga mengikuti satuan dasar dari masing-masing gayanya, kemudian jaraknya berapa. Nah, kemudian Busines juga memberikan formula untuk beban berbentuk lajur memanjang misalnya. Misalkan kita punya beban dinding penahan tanah ya. Dinding penahan tanah di muka tanah tapi memanjang tegak lurus bidang gambar. Nah, ini kan bisa disederhanakan menjadi apa? Beban merata yang memanjang tegak lurus bidang gambar. Maka mau tidak mau kalau untuk metode Busines menggunakan formula Busines, kita harus gambarkan ya titik yang kita tinjau ada di mana. Misalkan titik A. Nah, titik A itu punya jarak horizontal tertentu terhadap pusat. Kemudian punya kedalaman tertentu terhadap dasar beban merata. Ya, karena nanti arah yang kita
tinjau bisa arah horizontal maupun vertikal. Nah, business juga memberikan tambahan tegangan arah vertikal maupun horizontalnya. Nah, karena dari business itu memberikan formula yang sudah sepaket dengan gambar ya, maka ya mau tidak mau kita harus menggambarkan ya, lebarnya berapa beban merata kita, kemudian jaraknya berapa, kita harus gambar skalatis, betul-betul skalatis. Kemudian kita harus tahu parameter alfa dan beta. Nah, nanti yang harus hati-hati itu adalah satuan nilai alfa dan betanya ini. Mungkin kalau disineskan ataupun dikoskan itu tidak masalah mau pakai derajat atau pakai radian. Tapi begitu kita ketemu di sini ada nilai alfa plus, ini kan menjadi bilangan, misalkan ini plus 0,5. Nah, maka mau tidak mau alfa di sini bentuknya satuannya harus dalam bentuk radian. Nah, sehingga pemahaman formula atau penggunaan formula ini harus sepaket dengan gambar skalatis yang kita punya. Nah, ini tinggal menggambarkan saja. Tinggal menggambarkan titik A dihubungkan dengan tepi kiri, titik A dihubungkan dengan tepi kanan, titik A dihubungkan dengan pusat beban merata. Maka akan kita ketemukan nilai alfa maupun beta. Maka tambahan tegangan pada titik A yang kita tinjau itu mengikuti formula beban meratanya berapa dibagi V dikali alfa plus sinus alfa cos 2 beta. Ya, begitu juga nanti arah horizontal juga bisa dihitung, arah tangensial ya juga bisa dihitung. Harus hati-hati di sini adalah penggunaan alfa di sini satuannya harus radian ya. Nah, karena apa? Radian itu berarti dalam bentuk V berarti. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Ya. Nah, nanti tinggal dikonversi, kalau 30 derajat berarti berapa radian? Ya, berapa radian dalam V. Karena di sini kebetulan juga ada nilai V juga di sini. Nah, demikian tadi penjelasan tentang bagaimana teori business menjelaskan atau memberikan formula perhitungan untuk tambahan tegangan di dalam tanah akibat beban luar, yakni beban titik, kemudian beban garis dan beban lajur. Insya Allah nanti di bagian selanjutnya atau di bagian ketiga kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang tambahan tegangan akibat beban luar, masih menurut teori business, nanti akibat beban merata seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan pemahaman kepada kita lebih baik lagi terkait dengan tambahan tegangan akibat beban luar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.